Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tauhidul Muyassar. Dan hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, melakukan sembelihan, melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Adzabhu sendiri atau penyembelihan maknanya adalah izhaku ruhin, menghilangkan nyawa, wa ihraqu damin, serta mengalirkan darah, ta'ziman wa taqarruban, sebagai bentuk pengagungan dan dalam rangka mendekatkan diri, bi tariqatin makhsusatin, dengan cara-cara tertentu. Ya. Maka di dalam Islam, di situ ada ibadah-ibadah, dan ibadah tersebut adalah berupa pengaliran darah atau berupa penyembelihan hewan. Ada akikah, ada nazar, ada hewan kurban, dan lain sebagainya. Maka di situ ada penghilangan nyawa hewan atau mengalirkan darahnya dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang sudah ditentukan. Maka dalam penyembelihan ada ketentuannya, ada cara-caranya yang harus diikuti dan dipatuhi. Kaum muslimin rahimakumullah, sembelihan sendiri, yaitu hewan yang disembelih, terbagi menjadi 3. Dzabaihu masyru'ah, sembelihan-sembelihan yang disyariatkan, diperintahkan oleh syariat. Dzabaihu mubahah, kemudian yang kedua adalah sembelihan-sembelihan yang hukumnya mubah. Hukumnya mubah, tidak diperintahkan, juga tidak dilarang. Kemudian yang ketiga adalah dzabaihu syirkiyah, sembelihan-sembelihan yang merupakan perbuatan syirik. Ya, sembelihan yang itu adalah bentuk kesyirikan. Jadi ada 3 macam ya kelompok hewan yang disembelih. Ada hewan sembelihan yang disyariatkan, ada hewan sembelihan yang hukumnya mubah, dan ada hewan sembelihan yang itu adalah bentuk kesyirikan. Kita akan sebutkan, atau para penulis akan menyebutkan mana sembelihan-sembelihan yang disyariatkan, mana yang mubah, dan mana yang merupakan bentuk kesyirikan. Awalan adzabaihul masyru'ah. Yang pertama tentang sembelihan-sembelihan yang disyariatkan, yaitu sembelihan-sembelihan yang diperintahkan oleh syariat, dianjurkan oleh syariat. Ada banyak macamnya. Di antaranya mithlu al-udhiyah. Contohnya adalah udhiyah, hewan kurban. Hewan kurban adalah hewan berupa sapi, unta, atau kambing, dan termasuk di dalamnya domba, yang disembelih oleh selain jemaah haji di hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha. Kemudian tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah yang merupakan hari-hari tasyrik. Nah, hewan yang disembelih di hari-hari tersebut oleh selain jemaah haji yang berupa unta ataupun sapi ataupun kambing, ini disebut dengan udhiyah. Ya. Allah SWT berfirman, "Washolli li rabbika wanhar." Salatlah kepada Tuhanmu dan menyembelihlah. Dan sembelihan di sini adalah sembelihan yang disembelih
di hari raya kurban. Kemudian yang kedua ada namanya dzabhun nudhuri lillah. Sembelihan yang merupakan nazar kepada Allah. Yaitu seorang hamba atau kita mengatakan tahun ini saya bernazar akan menyembelih unta untuk Allah. Tahun ini saya bernazar akan menyembelih seekor domba. Ya, maka ini adalah nazar yang berupa menyembelih hewan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar yang seperti ini adalah diperintahkan untuk dilaksanakan dan merupakan sifat orang-orang yang terpuji, yufuna bin nadri. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Jadi dzabhun nudzur lillah, menyembelih nazar yang dinadarkan untuk Allah Azza wa Jalla. Baik nazar itu nazar yang lepas seperti tadi, yang tidak bersyarat, dia mengatakan bulan depan saya nazar akan menyembelih seekor domba. Atau bersyarat, dia mengatakan kalau saya sembuh dari sakit saya akan menyembelih seekor kambing lillah, untuk Allah, ikhlas karena Allah. Maka ini adalah nazar yang ditujukan kepada Allah dan tentu di situ ada ganjaran pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah dzabhul hadi. Sembelihan yang berupa hadiyu, menyembelih hewan hadiyu. Hewan hadiyu kaum muslimin adalah sama dengan hewan korban, disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya kurban, dan atau di tanggal 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Ya. Nah, hadiyu bedanya dengan kurban, kalau hadiyu adalah dilakukan oleh jemaah haji. Hadiyu sendiri ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya anjuran. Bagi jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu atau haji qiran, maka wajib menyembelih hadiyu. Ya, sedangkan yang berhaji dan haji ifrad maka hanya dianjurkan saja. Nabi kita SAW ketika haji wada, beliau menyembelih 100 ekor unta. Ya, tentu tidak semuanya wajib, jumlah yang seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dzabhul fidyah fil haji wal umrah. Menyembelih hewan yang merupakan fidyah, merupakan dam ketika haji maupun umrah. Kaum muslimin dalam melaksanakan umrah ataupun melaksanakan ibadah haji, setelah kita masuk dalam ihram umrah dan haji, di situ ada larang-larangan. Ya, ada larangan mencabut ataupun mencukur rambut, ada larangan tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit, ada larangan memakai minyak wangi, Nah, larangan-larangan tersebut sebagian diantaranya kalau dilanggar maka ada damnya, ada fidyahnya, Dan salah satu bentuk damnya adalah menyembelih seekor kambing. Nah, ini disebut dengan fidyah. Kemudian ada dzabhul aqiqah minil anil maulud. Menyembelih aqiqah untuk anak yang baru lahir. Aqiqah adalah hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Dan dianjurkan di hari ke-7 atau di hari ke-14 jika tidak sempat di hari yang ke-7-nya. Dan ini bagian dari bentuk ibadah. Bahkan Nabi kita Rasulullah beliau bersabda, kullu mauludin marhunun bi aqiqati. Setiap anak yang dilahirkan dia tergadaikan dengan akikahnya. Kemudian di antara bentuk sembelihan yang disyariatkan adalah dzabhu sadaqatin yataqarrabu biha ilallah. Menyembelih hewan sebagai sedekah. Dia sembelih hewan, dagingnya nanti disedekahkan dalam rangka mendekatkan diri dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disyariatkan. Jadi sedekah tidak harus dalam bentuk uang,
tidak harus dalam bentuk makanan, termasuk di dalamnya dalam bentuk daging dengan menyembelih hewan. Kemudian adzabhu li ikramid dhuyuf, menyembelih untuk menjamu tamu. Ada tamu datang, kemudian disembelihkan ayam, disembelihkan sapi ataupun yang lainnya, atau kambing, domba, untuk disuguhkan kepada para tamu. Dan memuliakan tamu, menjamu tamu, bagian dari syariat yang kita diperintahkan oleh agama, oleh Nabi SAW. Tapi itu diantara macam-macam bentuk sembelihan yang disyariatkan atau yang diperintahkan oleh syariat. Kemudian berikutnya yang kedua, tentang sembelihan yang hukumnya mubah. Hewan-hewan yang disembelih dan hewan tersebut atau sembelihan tersebut hukumnya mubah. Dia tidak diperintahkan tapi juga tidak dilarang. Ya, hukumnya mubah. Contohnya dzabhul jazzar lil bai'. Jagal yang menyembelih hewan untuk dijual. Ya, untuk mendapatkan daging, dagingnya untuk dijual. Ya, sah-sah saja, boleh hukumnya. Demikian juga adzabhul lil akli, atau menyembelih sebagai untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Ya, menyembelih ayam ataupun yang lainnya untuk dikonsumsi sendiri. Ya, bukan untuk disedekahkan, bukan untuk dijual juga, bukan untuk menjamu tamu, maka yang seperti ini hukumnya mubah. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, dzabaih syirkiyah, sembelihan-sembelihan yang merupakan bentuk kesyirikan. Dan mungkin di sini poin yang perlu kita perhatikan. Di antara contohnya adalah adzabhu lil asnam, menyembelih untuk berhala. Ya, mengalirkan darah, menghilangkan nyawa hewan untuk mengagungkan berhala dan untuk mendekatkan diri kepada si berhala. Ya. Maka sembelihan ini adalah sembelihan yang haram hukumnya dan merupakan perbuatan syirik. Karena memberikan ibadah kepada selain Allah. Penyembelihan yang diniatkan sebagai bentuk pengagungan dan sebagai bentuk penghambaan diri, pendekatan diri adalah ibadah dan tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Kemudian yang kedua, adzabhu lil jin, menyembelih untuk jin. Baik jin yang diyakini sebagai penunggu gunung, jin yang diyakini sebagai mangku mata air, yang diyakini sebagai penunggu lautan dan seterusnya, ya, menyembelih untuk dihaturkan kepada jin, maka ini adalah sembelihan yang hukumnya syirik. Kemudian ketiga, adzabhu lil qibabi wal masyahid wal qubur, menyembelih yang diperuntukkan ke makam-makam, ke kubur-kubur. Ya, jadi nyembelih di kuburan diniatkan untuk si orang yang meninggal dalam kubur tersebut. Ya, untuk mengagungkannya, untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini adalah bentuk ibadah. Ya, ibadah itu jadi tidak sebatas berpuasa, tidak terbatas pada sholat, berhaji. Menyembelih juga bagian dari jenis ibadah. Ya. Kemudian yang keempat, adzabhu qabla sakanil baitil jadid biqasdil hijabi anil jin, menyembelih sebelum menempati rumah baru dengan niat berlindung dari jin. Ya. Jadi melakukan sembelihan, dan biasanya ya ayam atau burung lainnya, ya, kemudian nanti darahnya dikelilingkan, tujuannya ya untuk diberikan kepada jin. Darahnya itu diniatkan untuk jin, ya, supaya dia tidak mengganggu. Maka ini ya, kalau niatnya adalah mendekatkan diri kepada jin tersebut, maka
Ini hukumnya syirik. Kemudian yang kelima, adzabhu inda dukhuli al-arusaini al-baita wa mashyihima ala dami dzabiha. Ya. Menyembelih ketika dua pengantin masuk rumah, lalu mereka berjalan melewati darah sembelihan tersebut. Ya, wallahualam apakah ini ada di kita ya. Ya, tapi di sebagian masyarakat ini terjadi. Ketika dua mempelai pertama kali akan masuk ke rumah mereka untuk membangun rumah tangga, di situ disembelih hewan atau burung, kemudian dilewati darah sembelihan tersebut. Ya. Jika ini adalah sebagai peruntukan yang disuguhkan, sembelihan yang dihaturkan kepada jin, maka hukumnya adalah syirik. Kemudian yang keenam, adzabuhu lillah walakin yadhkuru ghaira ismillahi alaiha. Sembelihan yang niatnya untuk Allah, tapi nama yang disebutkan nama selain Allah. Bismi Hubal, Bismillat, Bismil Uzza, Bismi Tuhan Fulan, ya, dengan menyebut nama selain Allah. Maka ini juga hukumnya adalah dimasukkan dalam kategori sembelihan yang hukumnya syirik. Ikhwan fillah rahimakumullah, kesimpulannya kata Syekh, adzabu ibadah. Penyembelihan itu adalah bentuk ibadah. La yajuzu sarfuha li ghairillah. Tidak boleh dialihkan kepada selain Allah. Tidak boleh diberikan, diperuntukkan kepada selain Allah. Karena dia adalah ibadah. Dan ibadah adalah hak murni, hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa dalilu qauluha, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan, sampaikan, umumkan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku adalah milik Allah, Rabb alam semesta. Tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Sehingga kalau salat kita diberikan, kita alihkan kepada selain Allah, sembelihan kita haturkan, kita berikan kepada selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Kemudian dikatakan adzabhu li ghairillahi yu'tabaru syirkan akbar. Menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, sembelihan yang itu adalah sembelihan ibadah, hukumnya adalah syirik besar. Wa fa'iluhu mal'un, pelakunya terlaknat. Wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah telah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan sembelihan-sembelihan yang kita lakukan, ya, sembelihan-sembelihan yang kita laksanakan, jangan sampai ada di antaranya adalah sembelihan yang hukumnya syirik. Ya, maka upayakan sembelihan-sembelihan yang kita lakukan, kita mendapatkan pahala di dalamnya. Wallahu alam, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah. Jika ada keliru dan salah, maka mohon diluruskan dan diingatkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.